Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Husna yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pengurus masjid, di antaranya Bapak Haji Suhatmo dan juga para tokoh masyarakat, para hujjaj serta remaja sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali di ruangan Masjid Al-Husna untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan semoga membalas kehadiran ini dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, amin ya mujibas syaidin. Halaman 525, hadisnya nomor 3 kalau enggak salah. Halaman 525, hadis nomor 3. Ini meneruskan tentang mudah di dalam berurusan, misalnya muamalat. Muamalat itu jual belikah, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang. Jadi hubungan antar manusia di dalam bisnis itu namanya muamalah. Nah, Islam tuh menginginkan supaya masing-masing yang berurusan itu supaya memudahkan satu sama lain, jangan menyusahkan. Itu maunya agama begitu, nggak ada saling keras begitu. Karena agama menginginkan kebaikan, masyarakat yang baik, katanya masyarakat yang mudah di dalam jual beli, pinjam meminjam, utang piutang. Nah, diantaranya hadis ini nih, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ay yunajjiyahu Allahu min kurabi yaumal qiyamati falyunaffis an mu'sirin aw yadha anhu, rawahu Muslim. Artinya Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senang, barang siapa yang ingin digembirakan begitu, dibuat senang. Di sini diartiin barang siapa senang, jika Allah membebaskan dari kesulitan hari kiamat, maka hendaknya ia menangguhkan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, atau membebaskannya dari hutang tersebut. Ini urusan utang piutang. Memang kan di dalam Islam tuh yang meminjamkan disunatkan meminjamkan. Yang meminjam disuruh niat, ada keinginan keras untuk mengembalikan. Maka ada hadis tuh menceritakan apabila seseorang meminjam sesuatu, meminjam uang, kemudian ada niat mengembalikan, Allah akan kembalikan. Artinya Allah akan bantu untuk bisa mengembalikan uang yang ia pinjam, karena dia memang ada niat ke sana. Ya kebalikannya, kadang-kadang kan orang nggak pikirkan istilahnya, setelah dia minjem nggak dipikirin, akhirnya jatuh tempo nggak mampu kebayar. Tapi walaupun demikian tetap kata agama, cobalah kasih tangguh lagi, berapa bulan lagi begitu. Jangan berkeras, apalagi mengutus yang namanya debt collector itu. Orang-orang yang menagih hutang khusus spesial, dikeras itu. Penampilannya sangar-sangar, galak-galak penampilannya. Bisa jadi yang meminjam itu diancam, bahkan ada yang bisa dibunuh dan sebagainya begitu. Nah, ini berbahaya secara agama. Secara agama cobalah
Ya, kalau dia belum mampu, kasih waktu lagi, begitu. Dan yang meminjam berusaha untuk mau mengembalikan. Jadi dua-duanya nih istilah kerennya kooperatif begitu. Dua-duanya saling berusaha. Allah akan bantu kalau masing-masing berusaha. Ya. Atau mungkin anggaplah nggak dikasih waktu lagi, tapi dibebasin. Atau mungkin dibebasin sebagian disuruh ganti. Nah, itu cara-cara lah bagaimana berbuat baik walaupun di dalam utang piutang. Kalau kita berbuat baik, memberikan kemudahan, nanti di akhirat dijanjikan akan dimudahkan lagi. Allah nggak akan cari-cari kesalahan Anda. Kata Allah, ayo silakan jalan, begitulah gambarannya. Karena dulu di dunia dia suka memudahkan orang. Maka nanti Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Tapi di akhirat, kesulitan di akhirat nanti akan bisa dilalui dan dimaafkan oleh Allah. Baik, kita ulangin. Ya, Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa senang jika Allah membebaskannya dari kesulitan hari kiamat. Siapa yang mau nih, yang senang, yang suka dibebasin kesulitan hari kiamat, itu paling berat ya. Masih entengan tuh kesulitan dunia, walaupun mungkin dianggap berat banget. Kesulitan akhirat udah nggak ada bandingannya. Tapi ada peluang untuk dimudahkan bila mana kita di dunia memudahkan juga. Maka hendaknya ia menangguhkan hutang bagi orang yang sedang kesulitan. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, faman kana dzu usratim fanadhiratun ila maisarah. Barang siapa yang dalam kesusahan, berikanlah kemudahan. Memang begitu dalam agama. Tapi kan kadang-kadang nih yang jadi masalah tadi ini, peminjamnya ini nggak mau pikirkan ini nih yang sulit. Ya, jadi nggak seimbang lah. Maka karena nggak seimbang inilah orang-orang kaya nggak mau meminjamkan uang. Jadi hubungan kaya dengan miskin ya begitu, nggak harmonis. Karena si miskin ketika minjam, mungkin waktu mau minjam dipikirin banget caranya bagaimana. Udah dapet, emang gue pikirin, jadi nggak dipikirkan banget itu. Ya. Nah kalau memang dia nggak pikirkan, ya susah untuk mengembalikan, susah. Coba kalau dipikirkan, diusahakan, dia nabung sedikit-sedikit, tujuannya untuk membayar utang, Allah kasih rezeki, Allah bantu. Emang begitu dalam hadis disebutkan, Allah akan bantu orang yang niat ingin bayar. Jadi orang yang mungkin meminjam atau apa ya, nggak mampu membayar karena memang nggak ada niat kali. Jadi nggak mampu terus. Mestinya ada nawa itu akan membayar, berusaha sungguh-sungguh. Kalau perlu sebelum waktunya udah dilunasin. Ya, begitu. Jadi menangguhkan hutang. Memang itu perintah Al-Quran. Ini Nabi juga begitu. Menangguhkan hutang bagi orang yang sedang kesulitan. Atau membebaskannya. Ini membebaskan bisa sebagian, bisa keseluruhan. Ya, bisa sebagian, bisa keseluruhan. Atau membebaskannya dari hutang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Lagi sekarang nggak ada tuh utang gratis kali. Selalu ada embel-embelnya. Ya, mungkin istilah orang dulu 10-12. Ya, 10-12. Pinjam 10, pulangin 12. Ada istilah begitu, 10-12. Baik, saudara-saudara, tadi hadis riwayat Muslim itu memudahkan orang di dunia, nanti dimudahkan lagi di akhirat. Menyusahkan orang, nanti disusahkan lagi di akhirat. Begitu. Ya, kalau kita ini pejabat, maaf ya, kita semacam orang birokrat, artinya di kantor lah begitu, ada urusan-urusan masyarakat, kita mudahkan, nanti Allah mudahkan lagi. Coba-coba kita susahkan, nanti di akhirat disusahkan, dicari-cari kesalahannya. Ya kalau dicari-cari kesalahannya ya banyak kesalahan kita. Tapi kalau dimudahkan, dimaafkan, ayo jalan. Itu ada istilah Al-Quran,
fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang itu akan diperiksa secara mudah. Maksudnya itu katanya diperlihatkan keburukannya, dosanya, tapi nggak dihukum, silakan jalan. Itu namanya diperiksa juga, cuman diperiksa secara mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka kelak akan dimudahkan ya pemeriksaannya. Gitu. Nah ini yang suka memudahkan, dimudahkan lagi. Yang penting jangan yang haram, gara-gara memudahkan, tapi malah terjerumus ke dalam yang haram, salah lagi. Nggak boleh. Baik, di hadis nomor 4. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana rajulun yudayinun nas wa kana yaqulu li fatahu idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'alla Allah ayyatajawaza anna falaki Allah fatajawaza anhu muttafaqun alaih. Ini berbentuk cerita dari Nabi ini. Ini cakap sekali ini. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dulu ada seorang yang memberikan hutang kepada yang lain. Ini umat terdahulu ini. Jadi kejadian ini terdapat pada umat terdahulu. Ada seseorang yang memberikan hutang kepada orang lain. Dan ia berkata kepada pembantunya. Jadi ini majikan punya pembantu. Ini orang, nih majikan ini banyak meminjamkan orang uang gitu. Ya pasti bukan meminjamkan 10-12, itu ya haram lah. Dia suka membantu orang begitu, suka meminjamkan. Nah, dia berpesan nih kepada anak buahnya, kepada pembantunya. Dulu ada seorang yang memberikan hutang kepada yang lain. Dan ia berkata kepada pembantunya, jika kamu mendatangi orang yang sedang kesulitan, maka maafkanlah ia. Majikan berpesan, nanti kalau kamu menagih uang, ya tagihlah. Kalau dibilang dia nanti atau lagi kesulitan, maklumin. Biarkan katanya, kasih waktu lagi. Ini bos ngomong begitu dengan pembantunya. Ya. Maka maafkanlah ia. Kemudian dia berkata, semoga Allah memaafkan kita. Waduh, cakep sekali harapannya. Mudah-mudahan kita memaafkan orang, nanti di akhirat Allah maafkan kita. Cerita singkatnya, orang itu wafat, meninggal dunia. Ini yang cerita Nabi, pasti benar. Ya, maka ia menjumpai Allah dalam kurung meninggal dunia. Dan Allah telah memaafkannya. Itu dia hasilnya. Karena dulu di dunia suka memaafkan, memudahkan orang. Jadi balasan di akhirat selalu sejenis perbuatan di dunia. Di dunia memudahkan, nanti akan dimudahkan. Di dunia menyusahkan, di akhirat akan disusahkan lagi. Begitu. Ya. Jadi kadang-kadang nih kita ini berurusan, birokrasi ini berurusan kepada pemerintahan, malah disusahin kadang-kadang, bingung kita itu. Padahal dia orang Islam. Disusahin ini, mau ini susahin. Ya. Bukan dimudahkan. Ya. Yang penting jangan melanggarlah begitu, mudahkan urusan orang. Jangan disusahkan, apalagi ada istilah dipingpong katanya. Halo, dipingpong, lempar ke sana, lempar kemari. Bukan main, senang sekali dia menyusahkan orang. Senang begitu. Ya, padahal itu menyeramkan saudara-saudara. Seperti lupa bahwa dirinya bakalan mati. Ya begitulah manusia. Kadang-kadang manusia ketika punya jabatan bukan main. Ya, dia berkuasa dengan jabatannya sampai-sampai ya semacam menindas dan sebagainya. Ya. Justru punya jabatan kesempatan untuk membantu. Waduh, yang penting jangan yang haram diterjak. Inilah saudara-saudara contoh Nabi menceritakan orang sudah meninggal dunia Allah maafkan. Karena dulu di dunia suka memudahkan. Ya. Hadis nomor 5. Wa an Abi Mas'udin al-Badriyyi radhiyallahu an qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran wa kana ya'muru ghilmanahu ayyatajawazu anil mu'siri. Qala Allahu azza wa jal, nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Rawahu Muslim. Artinya Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umat sebelum kalian, sebelum umat Islam, sebelum umat Nabi Muhammad, itu kan ada umat macam-macam tuh sebelumnya. Nah, Nabi cerita ini tentang mereka. Di antara umat sebelum kalian ada seorang yang dihisab, diperiksa. Begitu, dihisab, diperiksa. Dan tidak ditemukan padanya kebaikan apapun. Aduh, ini orang ketika diperiksa nggak ada kebaikannya, dosa melulu, nggak ada kebaikannya begitu, dosa melulu, nggak ada kebaikan apapun. Nah, ada nih kebaikannya nih, selain ia bergaul atau bermuamalah, berurusan ya, dengan masyarakat, yaitu apa? Ia orang kaya ya, dan ia menyuruh para pembantunya untuk memaafkan orang yang sedang kesulitan. Dia ini orang kaya, bisa jadi ceritanya meminjamkan uang kepada orang lain, tapi enggak rentenir. Kedua, bisa jadi dia ini jadi orang kaya semacam mengkreditkan barang. Bahasa kampungnya ngutangin begitu. Boleh aja dalam Islam itu. Kan jual beli kan ada 3. Ada jual beli kontan, cash. Ya, uang kita berikan, barang kita ambil. Ada jual beli yang ini, utang. Ya, barang yang kita ambil, uangnya belakangan. Nanti kita cicil atau kita bayar sekaligus belakangan. Boleh, jadi jual beli utang. Ada kebalikannya inden. Ya, inden itu duitnya duluan dikasih, barangnya belakangan. Boleh semuanya. Nah, yang ramai itu orang kredit itu, mencicil ya. Zaman sekarang kan begitu. Rumah kredit, mobil kredit, motor apalagi. Ya, banyak banget itu kreditan. Itu kalau kredit itu ya, untungnya bukan main, banyak. Halal itu yang saya tahu. Boleh. Cuman nih orang ini ceritanya dia orangnya memudahkan. Maka tuh pembantunya yang disuruh, nanti kalau nggak kuat bayar dibilang sebulan lagi, ya udah tunggu sebulan lagi. Begitu. Kalau nggak mampu sama sekali ya nanti ada jalan keluarnya. Yang penting dia orangnya mudah, nggak susah. Nih saya ulangin, di antara umat sebelum kalian ada seorang yang dihisab, tidak ditemukan padanya kebaikan apapun selain ia bergaul, bermuamalah dengan masyarakat. Ia orang kaya dan ia menyuruh para pembantunya untuk memaafkan orang yang sedang kesulitan. Allah berfirman kepada malaikatnya nih, kami, kata Allah, lebih berhak untuk memaafkan daripada orang itu. Maafkanlah wahai para malaikat orang tersebut. Artinya kalau tadi hamba Allah bisa memaafkan si fulan, bisa memaafkan si ini, semestinya Allah lebih hebat lagi dari dia. Maka untuk itulah tadi orang yang gak ada kebaikannya dimaafkan semuanya. Gara-gara dulu di dunia suka memaafkan orang lain. Ini memaafkan dalam arti tentang jual beli, utang piutang, tentang kredit dan sebagainya. Ya masalah keuangan lah, bisnis begitu. Jadi saudara-saudara, bukan main ini, mulia sekali ya. Orang kaya tapi legowo, orang kaya tapi bersifat mudah. Mudah sekali dia orangnya ya. Enggak menyusahkan. Maka Allah berfirman, kalau dia orang suka memaafkan orang lain, saya mesti lebih-lebih lagi. Untuk itulah orang tersebut, wahai malaikat, maafkan. Begitu. Jadi pemeriksaannya udah dimudahkan. Masuk ke surga udah langsung.
padahal nggak punya kebaikan. Kebaikannya ini doang, ya, berurusan dengan umat manusia, kemudian dia punya sifat gampang, mudah, tidak wataknya menyulitkan, nggak ada begitu. Itu pun kebaikan sebetulnya, ya. Itu pun kebaikan yang paling baik. Mungkin tidak terasa kali ya, mungkin orang menganggap itu sih hal biasa aja, padahal itu nilai ibadahnya tinggi. Nilai kontenan pahalanya tinggi sekali itu, bisa menutupi keburukan semuanya. Ya, tadi kan orang ini buruk sekali, nggak ada kebaikannya, berarti kan keburukannya banyak, tapi itu tertutup lantaran dia suka memudahkan orang lain. Ya. Baik, di hadis nomor 6, wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala atallahu ta'ala bi 'abdin min ibadihi atahu Allahu malan faqala lahu maza amilta fid dunya qala wala yaktumuna Allaha haditha qala ya rabbi ataitani malaka fakuntu ubayyi'un nas wa kana min khuluqi al jawazu fakuntu atayassaru alal musiri wa unzirul mu'sira faqala Allah ta'ala ana ahaqqu bidza minka tajawazu an abdi faqala Uqbah bin Amir wa Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhuma hakadha sami'nahu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Ini pun berbentuk kisah yang Nabi ceritakan tentang Allah nih dengan hambanya. Abu Huzaifah radhiyallahu an berkata, Allah mendatangkan seseorang hambanya yang diberi harta kekayaan. Maksudnya ada seseorang diajukan ke pengadilan, begitulah bahasa seremnya. Diajukan ke pengadilan, kemari begitulah, malaikat yang memeriksa. Dulu di dunia dia orang kaya. Ini Allah mendatangkan seorang hambanya yang diberi harta kekayaan. Dulu di dunia Allah berikan kekayaan. Sekarang di akhirat sedang diperiksa oleh malaikat. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Hai orang kaya, dulu kan nikmat saya yang berikan kamu. Kamu apakan tuh nikmat? Ia menjawab, dan jawabannya benar memang. Ia menjawab, dan mereka tidak bisa menyembunyikan satu kejadian pun darinya. Maksudnya ini Allah sudah tahu, Allah nggak bisa disembunyikan. Allah bertanya ini bukan bertanya karena nggak tahu, tapi bertanya ini untuk membuat satu cerita, biar nanti manusia memahaminya. Begitu. Jadi kan Allah bertanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Begitu. Ia menjawab dalam kurung, dan mereka tidak bisa menyembunyikan, artinya manusia nggak pernah bisa menyembunyikan kepada Allah satu kejadian pun darinya, dalam kurung begitu, buka kurung tutup kurung. Maksudnya dia menanya itu Allah bukan karena Allah nggak tahu, semuanya Allah tahu, tapi ini Allah abadikan untuk dalam bentuk cerita begitu, biar nanti dibaca. Nah ini orang, ini si hamba yang dulu Allah berikan kekayaan, Allah tanya, dia menjawab, wahai Robku, wahai Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan harta kekayaan kepadaku. Dia mengaku itu, Allah yang kasih rezeki, sehingga jadi orang kaya. Maka aku berjual beli antara sifatku dengan memudahkan urusan. Jadi saya berjual beli, ada jual beli konten, jual beli kredit begitu. Kadang-kadang juga meminjamkan begitu. Dan saya dalam urusan itu ya memudahkan. Dikatakan antara sifatku, artinya di antara sifatku yaitu dengan memudahkan urusan. Aku mudahkan orang yang berada, orang kaya malah dimudahkan juga begitu. Dan aku tangguhkan hutang orang yang sedang kesulitan. Orang kaya pun kalau minta dimudahkan, dimudahkan. Lebih-lebih orang miskin katanya.
Nih, dan aku tangguhkan hutang orang yang sedang kesulitan. Tinggal mampu bayar bulan ini, dibilang double dah bulan akan datang, iya terima aja begitu. Ya, jadi aku mudahkan orang yang berada, maksudnya orang kaya, dan aku tangguhkan hutang orang yang sedang kesulitan. Maka Allah berkata, apa firman Allah nih? Aku lebih berhak untuk itu daripada kamu. Artinya kalau kamu bisa memudahkan orang, sekarang saya sebenarnya lebih berhak dibandingkan kamu memudahkan, untuk itulah kamu sekarang saya mudahkan. Wahai malaikat, jangan diteruskan pemeriksaan, masukin ke sorga. Begitulah gambarannya. Jadi maka Allah berkata, aku lebih berhak untuk itu daripada kamu. Maka Uqbah ibnu Amir dan Abu Mas'ud radhiyallahu an berkata, demikianlah kami mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu cerita benar-benar saya dengar dari Nabi. Nabi menceritakan dari wahyu tentang kisah zaman dahulu kala. Ada seseorang Allah berikan harta, dia bisnis, tapi dia orangnya enggak sulit, memudahkan. Orang kaya pun kalau memang dia ada minta dimudahkan. Apalagi orang yang susah katanya, yang kesulitan. Begitu. Nah ketika di akhirat dia diperiksa. Ya, akhirnya Allah berfirman, kalau dia bersifat demikian, sebetulnya saya ini sebagai Tuhannya lebih berhak lagi untuk bersifat memudahkan. Akhirnya orang itu dimudahkanlah. Jadi saudara-saudara, gaul kita dengan umat manusia itu, di situ ada nilai-nilai ibadah itu. Kalau kita bisa manfaatkan, ya, melebihi daripada tadi kan nggak dibilang mudahkanlah karena dia tukang sembahyang, mudahkanlah karena dia tukang puasa, maaf. Mudahkanlah karena dia suka memudahkan orang. Itu kan hebat sekali. Ya. Ini yang kadang-kadang kita perhatikan dunia ini, ya di mana-mana urusan disusahkan mulu. Itu padahal coba istilahnya, sholat boleh sederhana lah, tapi ini memudahkan ini orang lain, nanti kamu akan mendapat pahala begitu besar. Ya, itu. Jadi dia dimudahkan oleh Allah bukan karena puasanya, bukan karena sholatnya, tapi karena memudahkan orang lain ketika dia hidup di dunia. Maka tuh ada hadis yang populer yang berbunyi yasiru wala tu'asiru. Mudahkanlah, jangan susahkan. Itu agama punya moto, punya semboyan, mudahkanlah, jangan menyusahkan. Tapi bukan berarti memudahkan yang menimbulkan haram. Misalnya orang belum menikah dimudahkan, ya udah bebas kamu jalan berduaan, gak apa-apa. Padahal belum menikah, ini kusut kalau begini. Parah kalau begini. Bukan itu. Jadi jangan sampai memudahkan tapi menjerumuskan orang ke dalam yang haram. Ini memudahkan urusan bisnis begitu. Ya. Bukan main saudara-saudara. Ya, ngiri kita begitu, punya sifat begini. Kemudian ya, satu lagi saudara-saudara. Satu lagi ini hadis ke-7. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anzara mu'siran aw wada'a lahu azallahu Allahu yaumal qiyamati tahta zilli arsyihi yauma la dhilla illa zilluh. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menangguhkan hutang orang, udah jatuh tempo nggak kuat bayar, ya ditangguhkan sebulan lagi, 2 bulan lagi, begitu. Menangguhkan hutang orang yang sedang kesulitan, atau sekarang nggak ditangguhkan, ya udah dibebaskan, udah nggak usah bayar, atau bayar separuh aja, atau membebaskannya dari hutangnya, maka Allah akan memayunginya nanti pada hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya. Di saat tidak ada naungan melainkan hanya naungannya. Di hari kiamat nggak ada naungan, nggak ada yang memberi teduh kecuali Allah yang memberikan teduh. Nah di antaranya Allah berikan teduh kepada orang-orang yang yaitu memberikan
tempo lagi, tangguh lagi. Yang berurusan utang piutang, itu utang piutang terjadi karena meminjam misalnya. Utang piutang terjadi karena jual beli kredit. Ini terjadi ini. Apalagi ini yang sering terjadi utang piutang. Jadi bukan meminjam doang terjadinya utang piutang. Sekarang kan lucu, orang kredit motor, nggak kuat bayar, motornya ditarik. Bahkan katanya tengah jalan diambil, ada spesial debt collector. Diambil, dirampas. Secara hukum agama nggak boleh itu. Ketika orang beli secara kredit, itu hak dia. Itu motor udah hak dia mutlak. Nah itu utangnya berada di tanggung jawabnya, bukan di motor. Begitu dalam agama, yang penting ntar dibayar, apakah dari uang dijual tuh motor, apakah uang dari mana. Nggak boleh main rampas aja. Itu memang kadang-kadang ada pedagang mau menang sendiri itu dengan peraturan-peraturan dia. Kalau nggak salah mungkin sudah ditulis tuh ketika kita ngredit. Bila mana tidak kuat bayar 2 bulan berturut-turut, motor akan ditarik. Kita tanda tangan aja lagi. Nggak kuat bayar 2 bulan, ditarik. Apalagi BPKB-nya masih sama dia. Ya menang terus dia. Rakyat hancur-hancuran. Itu sistem apa itu nggak tahu tuh. Kapitalisme yang ya keras, galak. Nggak ada kayak tadi begini nih. Mudah kan. Ya. Atau suruh jual dah motor kamu untuk lunasin ini. Ya, ini saya kasih BPKB-nya misalnya. Atau jual di kantor sana nanti. Supaya dia nggak kabur. Kalau dikasih BPKB tadi kabur. BPKB diambil. Utang nggak dilunasin. Misalnya. Memang sekarang sampai salah Pak. Berurusan dengan manusia. Ya. Jadi itu yang ngredit licikan lagi ntar. Ditahu nih bakalan diambil ini motornya. Jeroannya ditukar. Ada istilah jeroan. Isi motornya tuh diambil, diganti yang murah, yang bekas. Biar diambil semua. Ada, pokoknya main licik-licikan dah hidup dah. Keras jadinya Pak, keras hidup. Bukan main tuh zaman sekarang. Jadi main pandai-pandaian untuk menekan. Baik, tadi hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hadis ini hasan sahih. Pelajaran-pelajaran hadis: 1, anjuran untuk bermurah hati terhadap orang yang berhutang, baik dengan cara memperpanjang jangka waktu pelunasannya atau dengan membebaskan hutangnya sama sekali atau sebagian dari hutangnya saja. Bebasin semuanya atau bebasin sebagian saja atau memberi tangguh. Banyak pilihan ya. Membebaskan hutang di sini lebih utama jika memberatkan bagi orang yang menghutangi. Kalau dibebasin keseluruhan itu lebih utama sekali. Nomor 2, di antara keutamaan memberi hutang yang murah hati adalah mendapatkan pahala yang besar, terbebas dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ini keutamaan pemberi hutang dengan murah hati. Orang memberi hutang, kemudian misalnya ada yang nggak kuat bayar, ya sudah sebagian bayar. Oh nggak kuat juga, ya sudah nggak bayar sama sekali. Ini orang kaya besar ini. Tapi kan dia kan punya bisnis yang lain lagi, begitu. Di sini nggak untung, di sana dia untung banyak. Allah ganti, ya, jangan picik pikirannya. Jadi ada sumber uang macam-macam. Ya, di sini dia nggak ada untung, tapi di tempat lain dia ada untungnya itu, di kerjaan lain. Kita yakin begitu, Allah kan maha bijak. Ya. Kemudian selanjutnya, nomor 3, balasan yang diberikan Allah tidak jauh beda dengan jenis perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan yang memudahkan nanti dibalas, memudahkan lagi di akhirat, begitu. Pemberi hutang yang meringankan beban kesulitan orang yang berhutang akan diringankan oleh Allah dari beban dosa dan kesulitan di hari kiamat. Yang memudahkan dimudahkan lagi, yang menyusahkan disusahkan lagi.
waspadalah itu. Ya. Nomor 4, kita diperintahkan bersikap murah hati meskipun terhadap orang yang tidak mendapat kesulitan. Itu lebih tinggi lagi. Yang nggak dapat kesulitan disuruh bermurah hati, apalagi yang dapat kesulitan. Kita diperintahkan berinteraksi dengan masyarakat selama interaksi tersebut bermanfaat. Kita disuruh bergaul sama masyarakat. Nggak bagus kita ibadah di rumah sendirian, ibadah melulu. Bergaul dengan masyarakat, ya, jual beli atau apa. Nanti ada kemudahan, mudahkan orang. Siapa tahu gara-gara di situ Allah maafkan kita. Nomor 5, kita diperintahkan berinteraksi dengan masyarakat selama interaksi tersebut bermanfaat. Nomor 6, memudahkan urusan orang lain dan suka membantu sesama, memiliki keutamaan tersendiri. Mudahin urusan orang, bantu sesama, nanti di akhirat mempunyai keutamaan tersendiri. Urusannya dengan Allah, Allah mudahkan. Nomor 7, diperbolehkannya utang piutang. Agama nggak pernah melarang. Pinjam meminjam, jual beli kredit, jual beli inden dan sebagainya. Nomor 8, mensedekahkan harta. Mensedekahkan harta orang lain seizin pemiliknya adalah sah dan mendapat pahala. Ya, saya ulangin, mensedekahkan harta orang lain. Ya, seizin pemiliknya adalah sah dan mendapat pahala. Ada ini ya istilahnya dia tadi utang nggak kuat bayar. Nah itu akhirnya kata pemberi utang yang punya uang, udah nggak usah bayar. Saya bersedekah kepada kamu itu. Uang yang nggak kuat bayar itu dibebasin, dijadiin sedekah buat kamu begitu. Ya, itu enggak apa-apa begitu ya. Enggak apa-apa, dapat pahala. Ya sama aja memaafkan ya. Begitulah saudara-saudara ya. Nanti hadis 8 kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan?